Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Jamaah shaimin wa shaimat, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang tempat paling mulia, kemudian mendengarkan perkara yang mulia, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada malam yang keberapa Bapak Ibu? 29. Malam yang ke-9 apa 29? Malam yang ke-9. Artinya masih panjang perjalanan kita dalam siam kita, dalam qiyam kita dalam bulan suci Ramadan. Jamaah dirahmati Allah, saya akan membawakan tema orang tidak berpuasa tapi ikut lebaran. Bagaimana menyikapi orang seperti ini? Saya hendak membawa Bapak Ibu sekalian oleh cerita tamsil perumpamaan. Jadi di akhir-akhir bulan Ramadan itu kita sering dengar orang ingin mudik pulang kampung ke kampung halaman. Suatu ketika ada satu orang tukang bangunan yang dia ingin pulang. Dia mengatakan, saya sudah lama di Jakarta jadi tukang bangunan, duit saya sudah banyak, saya ingin istirahat dengan anak istri saya, sehingga saya ingin pulang kampung menikmati daripada hasil yang saya terima di Jakarta. Ketika si tukang bangunan ini berjalan membawa rangselnya ingin pulang kampung alias mudik, di tengah perjalanan bertemu dengan salah satu Pak Haji. Dipanggil, Kang mau kemana? Saya mau pulang Ji. Lah buru-buru amat. Iya, saya alhamdulillah udah lama di Jakarta, sudah jadi kuli di Jakarta, saya mau pulang kampung istirahat. Kata Bapak Haji, nanti dulu Kang, kita ngobrol dulu. Kata si tukang, saya mau buru-buru Pak Haji, sebentar dulu, tenang, kita ngobrol dulu. Memang apa yang mau diobrolkan Pak Haji? Kata Pak Haji begini, saya sudah kesana kemari nyari tukang, sudah tidak ada tukang. Sementara saya punya hajat membuat rumah, dan saya ingin siapa yang buat rumah saya serahkan aturannya kepada yang buat. Maka si tukang bertanya, selama saya jadi tukang bangunan, soal rumah, soal bagaimana bataknya, pasirnya itu sesuai dengan tuan rumah. Tapi yang ini berbeda. Bikin rumah, membuat rumah, bangunannya terserah yang bangun rumah. Kemudian bahan bangunannya terserah yang membangun rumah. Menghadap ke kanan, ke kiri, ke utara, kemanapun terserah yang bangun rumah. Begitu. Maka singkat cerita Bapak Ibu sekalian, si tukang bangunan ini nggak jadi pulang. Tiketnya dirobek, kemudian janji akan diganti 3 kali lipat oleh Bapak Haji. Walhasil dia jadi tukang bangunan kembali. Dia ngaduk, dia bikin rumah, pasang bata. Setiap dia buat rumah, dia berpikir, kalau saya bikin rumah ini terserah saya, maka pondasinya tidak seperti umumnya pondasi. Dia sekedar aja, yang penting ada pondasi. Ukurannya terserah dia ukurannya, menghadapnya terserah dia menghadapnya. Akhirnya dia asal-asalan ngukur pondasi, masang bata, masang tiang, terjadilah rumah yang besar tetapi tidak sempurna.
Walhasil sudah selesai, kemudian kembali kepada Bapak Haji. Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana? Alhamdulillah rumah udah selesai, rumah sudah kelar. Kata Pak Haji, sebentar saya masuk ke rumah dulu. Kemudian si tukang bilang, alhamdulillah dapat THR, tambahan pulang kampung, mengganti tiket yang sudah dirobek 3 kali lipat plus tambahan THR. Ternyata Bapak Haji keluar rumah, yang dibawa bukan gaji, yang dibawa kunci rumah. Dikasih sama Mas tadi, Mas ini kunci rumah. Si Mas bilang, saya perlu gaji dari jerih payah saya, bukan kunci. Apakah nggak salah dengar? Kata Pak Haji, betul, saya nggak salah dengar, saya nggak salah ucap. Itu kunci buat Mas. Maksudnya apa? Saya pulang kampung bawa kunci, nggak cukup. Kata Pak Haji, begini Mas, sebetulnya setelah saya kesana kemari, saya punya nadar bahwa siapa saja yang bisa membangunkan rumah, maka saya nazarkan rumah tersebut buat yang membangunkan rumah tersebut. Maka si tukang tadi menyesal, bersedih, menangis. Kenapa? Kalau bilang dari awal rumah itu buat saya, maka saya akan buat struktur yang lebih kuat, dengan bangunan yang mewah, dengan bahan bangunan yang mahal-mahal. Ternyata dia menyesal karena dia bikinnya adalah asalan-asalan saja, tidak diukur, barangnya bekas, ya, kemudian tidak rapi dalam pembangunan tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah singkat tapi kita berpikir, siapa tukang yang bodoh tersebut? Jangan-jangan kita. Kalau kita bertanya siapa yang memerintahkan salat? Allah. Siapa yang memerintahkan kita zakat? Allah. Siapa yang memerintahkan kita ibadah? Allah. Tapi dalam pelaksanakan kehidupan kita asal-asalan sholat, asal-asalan ibadah, hanya mencari waktu luang untuk ibadah, sisa-sisa daripada bermain, sisa daripada kita kesana kemari, baru kita ibadah kepada Allah. Maka jamaah dirahmati Allah, tentunya kita akan menyesal. Sebagaimana kita menyesal orang yang tidak mau puasa tapi ingin mendapatkan lebaran. Padahal lebaran itu jamaah dirahmati Allah, yang puasa enggak puasa dapat lebaran. Yang tarawihnya bolong, bahkan yang enggak tarawih sama sekali ikut lebaran. Tetapi tidak semua orang itu mendapatkan Idul Fitri, karena Id artinya adalah kembali, Fitri adalah daripada suci, kembali ke dalam keadaan suci. Maka syarat bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, siamnya, qiyamnya harus kita sempurnakan di bulan suci Ramadan. Maka kharajat kawaladathu ummu, keluar nanti setelah Ramadan dalam keadaan suci, bersih, Idul Fitri dalam keadaan suci tanpa sedikit pun dosa. Sebagaimana sabda baginda Nabi, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa orang yang puasa dengan iman, ya, dengan ihtisab, mengharapkan kepada Allah pahalanya, maka segala dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah dirahmati Allah, puasa ini, Ramadan yang ini tidak ada jaminan bahwa ternyata bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Kalau boleh tanya, kita semua pernah ya menjadi alumni Ramadan. Setiap tahun kita Ramadan. Maka jangan sia-siakan Ramadan kali ini, karena banyak orang pulang ke rahmatullah sebelum Ramadan. Maka jadikan Ramadan semaksimal mungkin, puasanya, qiyamnya, bacaan Al-Quran kita, ibadahnya sempurnakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti jabatan tidak akan ditanya, harta tidak akan ditanya, tetapi nanti yang kita bawa kembali kepada Allah adalah iman dan amal soleh kita. Maka mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita libur jadi orang baik, jangan bosan dalam kebaikan.
kumpul dalam tempat yang baik, mendengarkan yang baik-baik, kemudian ucapan yang berbaik, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik, disediakan surga sebagai tempat yang terbaik. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.